Sebenarnya gue pengen banget nunggu sampai arc Wano selesai baru bikin video. Alasannya ya karena pasti nanti di puncak battle Wano si Zoro bakal ngelawan musuh yang lebih kuat. Plus nyuguhin pertarungan yang jelas epic pastinya. Tapi berhubung kalau gua tunda-tunda malah jadi ketumpuk garapan video lain, terus malah males nantinya. So, ini dia momen battle yang gua anggap terbaik dari Shimarimo. Seandainya lu suka, wajib banget dong lu like terus share videonya ke yang lain. Terus buat yang belum subs, jangan lupa subs juga, biar gua makin semangat bikin videonya. Nomor 10, Zoro lawan Hoodie Jones, Fishman Island Story Arc. Santori Tatsumaki. Waktu itu kan kelompoknya si Luffy lagi ngeinvasi istana Ryugu, terus nyandera si Neptune. Selang beberapa waktu malah muncul kelompoknya si Hoodie yang pengen ngekudeta kerajaan Pulau Manusia Ikan. Pas bentrok, berhubung si Hoodie itu pengecut banget sebagai antagonis, doi ngancurin dinding istana bawah laut tersebut, yang kemudian bikin air lautnya rembes masuk semua. Mau gak mau di situ si Zoro kudu ngadepin si Hoodie di dalam air, yang tentunya jadi tempat andalannya. Itoriu Iyai Shish Son. Nomor 9, Zoro lawan Hyozo, Fishman Island Story Arc. Kurae Modoku no Ken. Yametoke, kaeru yaro. Ore wa kaeru janee. Gyojin tou No.1 no Taco Hattoryu no Hyozo da. Pertarungan ini terjadi pas di alun-alun Pulau Manusia Ikan, yang jadi tempat pertarungan terakhir antara bajak laut topi jerami ngelawan pasukan si Hoodie, yang terdiri dari 100.000 pasukan. Setelah ngalahin para ikan terinya, masing-masing anggota topi jerami kudu ngadepin para jenderal bawahan si Hoodie, dan si Zoro kebagian ngelawan si Hyozo, seekor manusia ikan gurita pengguna aliran 8 pedang. Rengok Oniki. Warukatta na. Kaeru ka to omotta yo. Ii no naka no yo. Nomor 8, Zoro vs Om, Skypiea Story Arc. Taka Oizenbak. Nanda? Tetsu no kabe. Kono ken wa tetsugumo. Pas di Pulau Langit dulu, CNL pernah ngadain sebuah game battle royale buat milah siapa aja yang nantinya bakal jadi bawahan si NL buat ikut bareng ke bulan. Si Zoro juga sebenarnya kagak ada niatan sama sekali ngikutin tuh game. Berhubung targetnya ngalahin si NL, di tengah jalan si Zoro ini malah ketemu sama salah satu bawahan si NL, yaitu si Om, pendekar pemakai pedang yang dibikinnya dari awan besi. Udah gitu, selain senjatanya kuat, si Om juga udah bisa pakai haki Kenbu. Santoryu 108 pondo ho. Nomor 7, Zoro lawan Dice, One Piece Movie Gold. Awalnya gue juga agak ragu gue masukin momen battle dari movie apa kagak. Lantaran kan rata-rata movie itu kagak kanon semua sama cerita aslinya. Tapi berhubung banyak juga adegan battle yang keren, akhirnya gue masukin. Salah satunya pas si Zoro ngelawan salah satu bawahan si Grand Tesoro ini. Gila banget seriusan. Dimana si Zoro nahan tebasan senjata si Dice cuma pakai tangan yang dibalut haki buso doang. Nomor 6, Zoro lawan Killer plus Onimaru, Wano Kuni Story Arc. Demi ngelindungin si Hiyori sama si Toko, si Zoro sampai bela-belain cuma pakai 2 pedang buat ngelawan si Killer yang waktu itu lagi ngejelma jadi sosok Kamazo. Gak lama kemudian datang seekor rubah yang bisa ngerubah wujudnya jadi sosok mirip Benkei yang make banyak banget senjata. Nah, pedang susui si Zoro dimaling sama tuh makhluk. Biarpun digengbeng sama 2 lawan yang terbilang tangguh, dengan bedesnya si Zoro berhasil ngalahin mereka berdua.
Nomor 5, Zoro lawan Pika, Dressrosa Story Arc. 九山八海切れぬものなし三千世界 Di momen ini, si Zoro nunjukin hasil luar biasa dari latihannya bareng si Mihawk selama 2 tahun. Sebenarnya dari Pang Hazard dulu, si Zoro ini udah dikasih tahu bisa pakai haki buso, tapi belum dikasih lihat seluruhnya. Sampai kemudian pas ngelawan si Pika, demi ngeminimalisir kemungkinan pedangnya patah, si Zoro ngelapisin 3 pedang miliknya itu pakai buso Shoku Haki, yang kemudian berhasil dipakai buat ngebelah 2 tubuh si Pika. 三刀流奥義一大三千大戦世界 Nomor 4, Zoro lawan Mr. One, Arabasta Story Arc. スパークリングペイジー Titik awal di mana si Zoro nantang batasan kemampuannya sendiri buat motong besi. Yap, bener banget. Dulu motong besi aja si Zoro kagak bisa. Sekarang mah sekali tebas langsung kepotong kayak tahu. Berhubung waktu itu doi ngelawan si Dazbon, pemakai buah iblis yang bikin seluruh tubuhnya ngehasilin benda tajam dari besi. Saat itu si Zoro kudu maksain motong benda tajam itu supaya si Dazbon bisa kalah. Sampai akhirnya si Zoro bisa ngelakuin hal tersebut. Biarpun butuh proses yang lumayan makan waktu. 覚悟ありか上等一刀流居合獅子孫孫アトミックスパート Nomor 3, Zoro lawan Kaku, Enies Lobby Story Arc. ひらめきサモン飛べば死角じゃカマキリ Teknik aliran 9 pedang milik si Zoro pertama kali dikasih lihat. Terus si Kaku yang notabene pengguna Rokushiki yang punya kekuatan setara pengguna haki ditambah punya kekuatan buah Zoan jerapah berhasil dikalahin si Zoro yang murni pakai kekuatan fisik plus teknik yang doi asah sendiri. 九刀流アシュラ 君たち気迫でここまで幻を見せるか Nomor 2, Zoro vs Ryuma, Thriller Bark Story Arc. プレリュードオフェン武器寄りの技か Banyak orang yang nganggep kalau si Ryuma versi zombie kekuatannya jauh lebih lemah dibanding pas doi masih hidup. Makanya si Zoro bisa menang. Terus gara-gara pakai bayangan si Brock juga yang udah jelas kekuatan berpedangnya di bawah si Zoro. Tapi biarpun gitu, jurusnya tetap ada di level yang lebih tinggi di atas si Zoro. Buktinya aja pas si zombie Ryuma pakai jurusnya si Brock, damage-nya tuh lebih kuat berkali-kali lipat kalau dibandingin pas dipakai si Brock sendiri. Nah, sebelum masuk nomor 1, di sini gue pengen ngasih 5 momen battle si Zoro lain sebagai honorable mention. So, ini dia di antaranya. Yang pertama ada Zoro ngelawan Dr. Indigo, One Piece Movie Strong World. Si Luffy lawan si Shiki, si Zoro kebagian lawan si Indigo, yang gak lain gak bukan adalah tangan kanan si Shiki, sekaligus dokter yang punya senjata kimia kuat banget. Terus ada si Zoro ngelawan Basil Hawkins, Wano Kuni Story Arc. Pas di battle ini, si Hawkins-nya sendiri udah sosokan ngeluarin kekuatan buah iblisnya sampai bikin semacam boneka santet yang gede banget. Sekali tebas si Hawkins langsung sekarat, biarpun nyawanya selamat gara-gara krunya dikorbanin. Berikutnya ada Zoro lawan Monet, Pang Hazard Story Arc.
Gak pakai Busoshoku aja si Monet udah ketakutan gara-gara dibelah sama si Zoro. Si Zoro sebenarnya agak naif juga pas di sini, karena waktu itu si Zoro kagak ngabisin si Monet. Biarpun pada akhirnya si Monet ikutan meledak juga sama Pulau Panghazard. Kemudian ada Zoro lawan Kizaru, Sabao di story arc. Di gangbang seluruh kru topi jerami aja, si Kizaru kagak luka sedikit pun. Lantaran waktu itu kagak ada satupun yang bisa pakai haki, termasuk si Zoro yang hampir dibunuh sama si Kizaru. Dan satu lagi ada Zoro lawan Fujitora, Dressrosa story arc. Si Marimo dibikin kagak berkutik akibat kekuatan pengendali gravitasi milik si Fujitora. Meskipun waktu itu si Zoro sempat ngasih perlawanan juga ke Tu Admiral. Nomor 1, Zoro versus Dracul Mihawk, berarti story arc. Dari segi actionnya emang gak sewah yang lain, tapi maknanya itu yang bikin ngena banget. Di sini si Zoro kalah telak sama orang yang nyandang gelar sebagai pendekar paling kuat di seantero bumi. Kekalahan ini nampar si Zoro sampai bikin doi sadar kalau cita-citanya pengen jadi pendekar pedang paling kuat kagak segampang itu diraih. Terus si Zoro juga ngerasa malu banget sama si Luffy gara-gara kekalahan tersebut. Doi mikirnya gini, masa gua udah direkrut sama orang yang pengen jadi raja bajak laut, tapi guanya sendiri malah punya kekuatan ampas. Mulai dari momen ini, akhirnya si Zoro bersumpah kagak bakal kalah lagi dan bakal jadi rekan bajak laut yang paling kuat. Oke, segitu aja buat hari ini. Menurut pendapat lu sendiri, battle yang mana sih yang paling epic? So, seandainya lu pengen nambahin, request atau gimana, lu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Semoga lu enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia One Piece. Sekian dari gua, sorry kalau udah salah-salah kata. Bye!